Pak, bagaimana cara menyikapi hal-hal yang melemahkan usaha kita? Kalau ada yang bertanya seperti itu kepada saya. Nah, ini ada yang mengatakan haram Kang Asep PTBS ini. Gimana jawabannya? Saya mengatakan seperti ini. Jadi PTBS ini, sistem PTBS ini sudah dikaji selama 1,5 tahun oleh oleh siapa? Oleh ulama-ulama ahli fikih muamalah yang ada di DSN MUI, yang di situ banyak sekali dari ormas-ormas Islam berkumpul, para ahli fikih muamalahnya, ulama-ulamanya yang direkomendasikan ataupun yang punya kompetensi di situ, dikaji bahwa PTB 1,5 tahun dikaji ternyata beda dengan sistem bisnis yang lain gitu. Nah kemudian tidak mengandung doror, riba, maisir, tidak ada kezaliman di dalamnya dan terus diawasi sampai sekarang. Maka kalau bertanya ke saya, diperlihatkan aja ini. Masih percaya nggak ke para ulama yang ada di DSN MUI? Nah, kalau saya diperbandingkan, misalkan ada yang mengatakan sistem bisnis PTBS, sistem bisnis PTBS, bukan MLM ya, sistem bisnis PTBS. Karena MLM konvensional dengan MLM syariah di PTBS itu banyak bedanya. Nah, kalau hanya bilang MLM haram, kita bisa aja setuju. Setuju. Yang ML yang gimana? Yang ada kezaliman, harus bayar tiap bulan, kemudian harus apa namanya ada apa riset point, kemudian harus di 3 bulan atau 5 bulan harus hangus poinnya. Nah, itu benar MLM yang kayak gitu memang tidak dihalalkan. Nah, tetapi kalau yang dikatakan MLM-nya PTBS yaitu PLBS ataupun reseller syariah dikatakan oleh 1.000 misalkan ustadz biasa, ulama biasa, tidak kompetensi di DSN MUI di sana, ya, ya saya lebih memilih untuk yang apa namanya, yang legalitasnya jelas yaitu di DSN MUI dan di akhiratnya juga ada yang menanggung jawab. Dan bukan cuma itu. Memang kalau kita jelaskan juga antara MLM yang lain, konvensional dengan MLM yang syariah di PTBS ini, ya saya juga bisa menjelaskan dan masuk akal, gitu kan. Dan jangan jauh berbedanya. Tapi nggak usah, biasanya nggak perlu orang yang seperti itu kita yang menjelaskan. Kenapa? Kalau sama ulama ahli fikih muamalah yang kompeten aja tidak percaya di MUI, apalagi dengan kita. Jadi nggak butuh penjelasan kita. Kita jelaskan aja yang ada dari sana. Begitu, oh saya udah nggak percaya dengan MUI, oh beres kalau di situ. Kalau udah nggak percaya sama sono, apalagi ke saya seperti itu. Tapi sambil santai aja menyampaikannya. Itu yang baiknya. Dan mitra dan reseller PTB seharusnya udah paham bahwa ini adalah MLM, ada Ponzi, ada piramida, ada MLM, ada managim. MLM dibagi dua, MLM syariah, MLM yang tidak syariah. MLM syariah itu PLBS salah satunya. Ya, PLBS salah satunya yang dimiliki oleh PTBS. Nah, jadi jangan bilang ini MLM haram. Boleh bilang gitu. PTBS MLM ya? Iya, tetapi bedanya di sini. Nah, ketika tahu bedanya, 5 hal beda tadi, itu mereka akan, oh, di sini bedanya. Kalau mereka mau mencari kebenaran. Tapi kalau mereka mau mencarinya kesalahannya, kesalahan PTBS, ya nggak usah diladenin. Udah aja. Kalau sama eh, para ulama yang sudah kompeten aja nggak percaya, MUI ini nggak dipercaya, apalagi kita. Jadi nggak usah habis-habisin waktu meladeni yang seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu.